Anjuran: gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Selamat malam Tigarans, kembali lagi bersama kita di cerita horor terbaru season kelima episode yang ke-7. Nah, gue langsung masuk ke ceritanya ya. Aku melewati gang dengan hati resah. Terakhir kali aku melalui gang tersebut, sesosok bayangan hitam yang tinggi besar mengikutiku dengan langkah lebar. Padahal saat itu baru pukul 18.30 dan masih banyak pejalan kaki yang lalu lalang. Sedangkan saat ini menjelang pukul 21.00. Aku dan Mama pulang kemalaman akibat menjual porselen antik. Malam ini jauh lebih pekat dan hening. Tak satu pun pejalan kaki yang tampak. Angin berdesir di sela dedaunan pohon mangga seperti suara desahan. Bayangan ranting yang menari-nari bagaikan tangisan mistis yang siap menyambar kami. Dalam hati aku berdoa, "Ya Allah, jangan sampai hantu kembali membuntutiku." Gang kecil ini memiliki roh penunggu yang cukup jahil. Kasihan jantungku jika harus berpacu terlampau keras. Mama berjalan begitu cepat di hadapanku hingga aku harus setengah berlari untuk berada tepat di belakang tubuhnya. Kami melintasi gang yang hanya cukup dilalui satu orang dengan bergegas. Samar-samar tercium aroma kemenyan yang membangkitkan rasa ngeri. Kret! Terdengar bunyi patahan batang pohon. Aku tak berani menoleh pada kebun pisang di sisi kanan tepat di luar mulut gang. Bukankah Mr. Poci alias Pocong sedang menghuni kebun pisang? Belum lagi Miss Kunti yang sedang duduk manis di atas pohon pisang. Please, kalian ngedet saja di malam Jumat ini, jangan hiraukan kami. Kami melintasi beberapa rumah dan menarik napas lega ketika tiba di pos security dalam area lembaga penelitian tanaman. Malam ini sungguh seperti acara uji nyali. Ketiga security mengangguk ramah ketika kami menyapa mereka. Jika kami belok kiri dari pos tersebut, maka kami sudah berada di luar area lembaga penelitian, yaitu tepi jalan kecil. Di seberang jalan, tampak pagar yang membatasi suatu universitas. Jalan yang kecil membuat aku harus membuntuti Mama. Tanpa kusadari sebelumnya, di depan Mama tiba-tiba ada gadis cantik yang menjadi pemimpin barisan kami. Gadis tersebut berpenampilan ala mahasiswi. Ia mengenakan sweater oranye pastel dan celana panjang denim abu-abu muda. Ia juga menggunakan masker hitam yang tak bisa menyembunyikan sepenuhnya wajahnya yang cantik dan berbentuk hati. Kulitnya putih dan cukup pucat. Rambutnya panjang dan berwarna hitam kecoklatan. Walaupun aku berada di urutan terbelakang dalam barisan, tapi aku bisa mencium parfum bunganya yang begitu membelai indera penciumanku. Mahasiswa tersebut berjalan kaki dengan begitu santai karena asyik menelpon. Kami tak bisa melewatinya karena cara berjalan mahasiswa tersebut agak mengayun ke kiri dan ke kanan. Selama perjalanan terdengar suara gumamannya yang begitu halus. Aku sama sekali tak bisa menangkap sepatah kata pun yang ia ucapkan. Ia terus saja berceloteh tanpa menyadari bahwa ia memperlambat perjalanan kami. Silau, aku mengedip-ngedipkan kedua mataku karena sinar lampu mobil yang menyoroti wajah kami bertiga. Sungguh tak sopan. Pengemudi Avanza hitam yang datang dari arah berlawanan tersebut terus mengarahkan lampu mobil ke arah kami selama beberapa menit. Avanza hitam yang bergerak perlahan tersebut itu pun akhirnya berlalu hingga aku pun bisa kembali memfokuskan pandangan ke depan. Kedua mataku tertuju pada punggung si mahasiswi yang berada di depanku dan Mama. Entah mengapa menatap punggungnya membuat hatiku berdesir aneh. Untungnya, kosan sudah berada di hadapan kami. "Ma, kita sudah sampai,"
ujarku mengingatkan Mama yang tampak merenung. Mama pun langsung membuka slot bawah pintu pagar kosan. Ketika Mama melakukan hal tersebut, si mahasiswi yang sedang berjalan di depan kami tiba-tiba berhenti dan menoleh dengan gerakan sangat kaku. Leher mahasiswi tersebut berputar kaku 180 derajat. Sembari menelepon, ia mulai mengeluarkan suara seperti dengung. Ngung. Suara dengung tersebut terdengar liris seperti suara tangisan, dan mata mahasiswi tersebut menatap aku dan Mama dengan nanar. Matanya menyorot tajam dan berbinar aneh. Pupil mata tampak seperti kristal abu-abu. Jeritku ketika menyadari mahasiswi tersebut ialah hantu. Baik Mama maupun diriku langsung lari berhamburan melalui pintu pagar kosan yang sempit. Mama pun membanting pintu pagar kosan tanpa menyelotnya kembali. Walaupun sangat takut, aku yang sedang berlari menuju pintu masuk kosan tetap penasaran dan menoleh ke belakang. Ternyata, hantu tersebut tetap terpaku di depan pintu pagar kosan. Ia terus menatap kami dengan intens sembari mendengung. Matanya begitu nanar. Pose lehernya yang menengok aku ke arah kami tampak begitu mengerikan, seolah-olah menyatakan bahwa ia sekarang mengetahui tempat tinggal kami. Suara dengungan bertambah kencang diiringi isak tangis. Seram. Aku dan Mama berlari sangat kencang hingga jantung terasa melompat keluar dari dada kami. Di dalam kamar tidur, aku dan Mama saling berpandangan. Kemudian, kami tertawa berderai mengingat kelakuan kami yang lari tunggang langgang sepanjang lorong kosan. Hampir saja Mama terjatuh karena ia berlari terlampau cepat. Malam ini sungguh memacu adrenalin. Ternyata, hantunya tidak menampakkan diri di belakangku, tapi di depanku. Salahku sendiri sih. Mengapa aku hanya mengucapkan doa yang memohon hantunya tidak muncul di belakangku? Hantunya pintaran usil nih. Malam itu, aku dan Mama tidur cepat di kosan. Kami berharap si hantu dengung tidak mengikuti kami masuk ke dalam kosan. Tapi, harapan tinggal harapan. Sejak saat itu, kosan terasa begitu mencekam. Di lain waktu, Bude, kami order tempe mendoan 4 buah dan nasi dada ayam 2 porsi. Tolong makanannya dibungkus saja. Pinta Mama yang sedang berdiri di ambang pintu ruangan yang dihuni Bude, pengurus kosan. Sayup-sayup terdengar lagu gending Jawa yang merdu. Aku langsung teringat film kuntilanak yang dibintangi Julie Estelle. Bude yang asli orang Yogyakarta sangat menyukai lagu gending. Untungnya ini masih pagi. Tidak terbayang jika mendengarkan alunan lagu yang lirih ini saat tengah malam di kosan yang penerangannya sangat mini-mini. Sembari menunggu pesanan makanan, aku hendak duduk di kursi jati yang berada di ruang tamu. Aku terpaksa mengurungkan niatanku untuk duduk karena tampak sebuah tangan perempuan yang berada di atas pegangan kursi jati. Walaupun tangan tersebut terlihat cantik dan halus, tetap saja aku merasa ngeri menatapnya. Dalam 5 detik, tangan tersebut menghilang. Jangan-jangan itu tangan si hantu dengung. Berarti ia mengikuti kami ke dalam kosan dong. Mah, aku melihat tangan hantu. Sepertinya itu tangan hantu dengung yang kita lihat kemarin. Bisuku pada Mama. Jangan kau permasalahkan. Hanya seminggu lagi kita menghuni kosan ini. Bagaimana jika dalam rentang 1 minggu, hantu dengung tersebut mengganggu kita? Atau masuk ke dalam kamar dan tidur bersama kita? Tanyaku panik. Yang terpenting kita banyak berdoa agar terhindar dari roh penasaran seperti itu. Sudahlah, kita jangan berdiskusi tentang hantu lagi. Nanti hantunya malah kembali menampakkan diri. Di lain waktu, aku yang sedang asik membaca Dan the Revenant, karya Agatha Christie, merasa tersinggung oleh suara ganjil tersebut. Mungkin suara burung hantu kali ya. Aku melirik layar handphone. Sudah jam 23.00. Pantas saja kosan terasa sangat hening. Suara apa sih? Aku celingukkan mencari sumber suara. Seolah menjawab rasa penasaranku, suara ganjil itu kembali terdengar.
tapi lebih keras dan melolong hingga rasa ngeri terbesit dalam hatiku. Aku terkesiap. Ternyata Mama yang merintih-rintih walaupun ia sedang tidur lelap. "Ma, bangun Ma." Mama tidak bereaksi. Ia tetap saja merintih hingga aku pun mencubit lengannya. Akhirnya, Mama bangun dengan wajah pucat pasi. Mama bermimpi seram sekali. Ada perempuan berambut panjang yang mencengkeram lengan Mama. Walaupun Mama sudah mendorongnya sekuat tenaga, perempuan itu tetap saja memiting Mama. "Untungnya kau sigap membangunkan Mama," kata Mama dengan suara bergetar. Apakah perempuan di mimpi Mama ialah hantu dengung? Mama mengangguk. Kemudian ia meneguk teh manis panas untuk menenangkan diri. Hantu penasaran tersebut sekarang menjadi penghuni baru kosan ini. Sejak saat itu, gangguan mistis semakin menjadi. Di lain waktu, kejadian mistis kembali terjadi pada pukul 9 malam. Ketika aku membuka pintu kamar mandi ke arah kebun, aku melihat kepala perempuan yang melayang di tingkat 2 kosan. Wajahnya tidak jelas terlihat. Rambutnya yang acak-acakan seperti ijuk, panjang menjuntai. Ia melihat sekilas ke arahku yang berada di lantai 1. Aku segera bergerak masuk ke kamar kosan dan menutup pintu dengan keras hingga Mama yang berada dalam kamar kosan mengangkat alis dengan penuh tanda tanya. Aku hanya menyeringai. "Tak ada apa-apa." "Apa yang kau lihat?" "Kepala terbang sedang mengintip kamar di lantai 2, tapi mungkin aku salah lihat." Mama menghela napas. Sekarang aura kosan ini terasa seram. Jauh berbeda dibandingkan saat kita datang pertama kali. Mungkinkah hantu dengung itu ada kaitannya dengan keranda yang berada di seberang jalan? Keranda tersebut biasa disandarkan atau digantung pada dinding bangunan kecil di halaman belakang. Mungkin saja. Aku pernah beberapa kali jatuh dengan ganjil seperti didorong sesuatu di area seberang keranda. Kau masih ingat tidak? Pernah kan kita melihat tukang siomay yang lenyap begitu saja di antara kerumunan staf lembaga penelitian dan security? Iya Ma, aku ingat sekali. Dari jauh terlihat ada tukang siomay, tapi saat kita mendekat, tukang siomaynya lenyap begitu saja. Ia menghilang tepat di area pos security, tapi keranda kan letaknya tidak di seberang pos security. Kau menyadarinya tidak? Keranda itu letaknya berpindah-pindah. Hantu dengung itu juga tiba-tiba tampak di area sekitar tukang siomay menghilang. Dan saat itu di seberang jalan terdapat keranda itu. Aku terpengaruh mendengar analisis Mama. Di lain waktu, "Bude, terima kasih banyak atas segala bantuan Bude selama kami tinggal di kosan ini. Kami mohon pamit," ujar Mama. Bude mengangguk, senyumnya yang misterius membuat bulu kuduku merinding. Penampilan Bude mirip dengan tokoh penunggu rumah hantu yang pandai menyimpan rahasia di film horor. Di lain waktu lagi, akhirnya malam ini aku tidur kembali di rumah. Baru saja aku hendak terlelap, ada sesuatu yang mencengkeram kakiku. Maka aku pun menoleh. Tampak sekilas tangan Mama mencengkeram kakiku. Ganjilnya, Mama sedang tertidur lelap. Aku pun terpaksa membangunkannya. "Ma, mengapa mencengkeram pergelangan kaki kiriku?" "Mama tidak mencengkeram pergelangan kakimu. Lihatlah." Tangan kanan Mama sedang memegang tasbih, sedangkan tangan kiri Mama ada di bantal. "Jadi tangan siapa itu?" Kemudian aku tertidur dan bermimpi berada di kosan bersama Kunti. Dalam mimpiku, biji-biji saga merah berhamburan dan melompat-lompat di lantai kosan. Kucing hitam bermata merah dari dalam kamar kosan hampir menabrak kakiku, dan kemudian ia menghilang di kegelapan malam. Wajah Kunti yang seputih kertas sangat kontras dengan kedua matanya yang merah. Ia tak berbicara, tapi aku bisa mengerti apa yang hendak ia utarakan. "Kembalilah ke kosan ini, mari kita tinggal bersama. Aku, kau, dan mamamu." Tiba-tiba di sampingku ada anak kecil berkepala gundul yang menyeringai. Mulutnya penuh gigit taring kecil yang berlumuran darah. Dalam mimpi aku menjerit. Aku tak mau tinggal di kosan seram itu. Tiba-tiba, aku terbangun tepat tengah malam. Kosan itu seperti memanggil-manggil diriku.
Apakah hantu dengung yang cantik jelita itu sebenarnya Kunti? Oke, sekian kira-kira cerita horornya, agak gantung, tapi demikianlah ceritanya, berakhir sudah di situ. Oke, ini kita kembali lagi ke cerita horor yang terjadi dalam kosan. Wow, lagi-lagi kosan. Kali ini hantunya sangat-sangat iseng ya, sampai minta-minta orang penghuni kasat mata alias manusianya itu untuk tinggal bersama dengan mereka. Kayak dipanggil gitu nggak sih? Jadi istilahnya sebenarnya bahasa halusnya mungkin kayak sebenarnya lu diajak mati bersama gitu loh. Ya nggak sih? Maksudnya gitu nggak sih? Karena itu yang gue tangkap dari cerita ini. Dan kebetulan tokoh utama hantunya ternyata adalah jeng Mbak Kunti. Aduh, kenapa sih? Apakah kesepian dirinya sampai manggil-manggil manusia gitu buat tinggal bersamanya? Aduh, diteror loh, sampai padahal orangnya itu udah nggak di kosan tapi masih diteror. Tapi gue agak curiga sih jujur sama si pemilik kosan. Apa jangan-jangan orangnya kayak apa ya, sebutannya sih gue nggak tahu, tapi kayak semacam suka nampung-nampung arwah hantu makhluk-makhluk goib gitu loh, makhluk halus dan sejenis lah, pokoknya segolongannya lah, itulah mereka serakyat. Jadi kayak apa ya, orang yang punya ilmu hitam gitu, cuman nggak kelihatan ketika dia kayak berkamuflase menjadi penjaga kosan, pemilik kosan gitu. Cuman entahlah, gue juga kurang tahu. Ya itu kira-kira kalau dari sekedar dengar membaca ceritanya, iya itulah yang gue tangkap. Nah kira-kira gimana menurut kalian? Tahu-tahu kayak gitu emang bagusnya sih angkat kaki ya, lebih cepat lebih baik. Oke. Sekilas aja itu kali ya, bukan intermezzo tapi ending closing dari gua. Kita ketemu lagi seperti biasa di episode berikut di minggu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama Tiga Rans dan sampai jumpa. Jangan lupa untuk komen-komen kalau kalian ada mau komen, mau kasih saran apapun, silakan diberikan kebebasan. Kira-kira segitu aja. Oke, ya, gue tutup sekarang juga. Sampai jumpa. Bye-bye. Jangan lupa berdoa. Oh ya, jangan lupa berdoa. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Tiga Rans di podcast Tiga Rans. Aneh gak sih? Aneh ya. Pada season 5 episode 8 ini gue mau bawain satu cerita. Nah, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Gue di sini akan bercerita sedikit panjang yang membuat gue merinding kenapa sesama manusia bisa melakukan perbuatan sejahat dan sekeji itu menggunakan ilmu hitam. Gue diceritakan oleh seorang ibu yang memiliki anak perempuan yang dipelet dan santet oleh saingan bisnisnya. Kebetulan anak si ibu ini memiliki bisnis di bidang kue yang sangat laris dibandingkan penjual di sekitarnya. Gue mendengar ini tahun 2017 dan gak sengaja juga karena ibu yang gue temui ini seorang tukang pijit perempuan dan bayi. Gue emang sedang mengalami cedera pada kaki, sehingga gue mau tidak mau harus dipijat atau diurut daripada tidak sembuh dan berdampak bahaya. Gue langsung diantar untuk menemui ibu ini. Sebut saja namanya Ibu Lucy. Ibu Lucy terbilang sudah tua, tetapi masih semangat untuk buka praktek pijat khusus perempuan. Gue langsung bertemu dan langsung dipijit. Agar tidak bosan, gue dan Ibu Lucy pun bercerita. Bu Lucy menceritakan memiliki seorang anak yang memiliki usaha terbilang sukses di bidang kue dan sudah memiliki suami dan anak. Jadi selain anak Ibu Lucy ini, ternyata banyak juga pedagang saing yang lain. Tapi hanya anak Ibu Lucy ini yang ramai sekali pembeli. Dan Bu Lucy mengatakan murni karena rasa yang enak. Meskipun usaha masih terbilang belum lama, tetapi sudah sukses dengan pelanggan yang selalu berdatangan. Ada penjual saingan yang ternyata melihat penjualan anak Ibu Lucy ini sangat ramai dan iri. Dan dagangan tidak terlalu laku. Gue langsung aja masuk ke poin cerita.
Jadi anak Bu Lucy ini mendadak sakit, tetapi tidak ada luka luar maupun dalam. Ketika datang dan diperiksa ke dokter dan sudah ronsen hasilnya bersih. Semakin lama usaha anak Ibu Lucy ini semakin bangkrut, dikarenakan anaknya sakit yang tidak diketahui apa jenisnya. Ibu Lucy sudah kesana kemari mencari pengobatan dokter, tidak ada hasilnya. Akhirnya Ibu Lucy mendatangi seorang ustadz, dan setelah dilakukan doa segala macam, menurut ustadz ini anak Ibu Lucy terkena pelet santet yang dimana ada sesuatu yang ditanam di dalam tubuh anak Ibu Lucy ini. Ternyata pergi ke dokter tidak ada hasil dikarenakan anak Ibu Lucy terkena kekejian orang yang menurut ustadz saingan anak Ibu Lucy ini ingin usaha anaknya hancur dan bangkrut agar dagangan si saingan ini sukses dan tidak ada tandingan di sekitarnya. Gue langsung kaget dan sangat penasaran. Mulailah gue bertanya, apa yang dirasakan anak ibu setelah diketahui terkena pelet sekaligus santet? Ibu Lucy menjawab, badan anak ibu selalu panas dan gatal, sekaligus di bagian dada sangat sakit. Sampai ibu tidak bisa berkata-kata, hanya bisa menangis ketika menyaksikan anak ibu kesakitan. Gue makin penasaran. Terus gue tanya lagi, lalu setelah diobati ustadz, ada perkembangannya nggak Bu? Ibu serahkan kepada Allah untuk kesembuhan anak ibu. Semua jalur sudah ditempuh, ruqyah dan pengobatan yang lainnya tidak membuahkan hasil. Pernah terlihat tanda-tanda sembuh, tetapi kembali kambuh. Di sini gue lagi bayangin sesaknya seperti apa dan benda di dalamnya. Terus gue lanjut bertanya, kira-kira berapa lama pelet santet itu bertahan di tubuh anak ibu? Lama sekali, bertahun-tahun, sampai memanggil Habib dari luar. Ibu berusaha demi kesembuhan anak ibu, dan Habib ini berkata, santet ini bertahan dan terus ditanam agar anak ibu merasakan sakit selama hidupnya, dan bentuknya sebuah paku murni, dibungkus dengan kain kafan, serta tanah dari pemakaman, dan kondisinya sudah berkarat, dan sangat kotor. Ini yang menyebabkan anak ibu sangat menderita. Itu kata Habibnya. Dan di sini ibu semakin pasrah dan tidak hentinya meminta kuasa Allah. Di situ gue pengen nangis malu. Terus gue tanya lagi, lalu ada hasilkah setelah memanggil Habib dari luar itu, Bu? Lucy jawab, tidak ada, dan Allah lebih sayang anak ibu agar tidak menderita lagi. Anak ibu meninggal seminggu yang lalu, dan ibu lega sekali dan berusaha ikhlas, karena anak ibu sudah tenang, tidak menderita, dan jenazah anak ibu sangat wangi sekali. Gue terkaget. Jadi belum lama ya Bu kejadiannya, dan saya minta maaf ya Bu. Dalam suasana berkabung, saya datang minta pijit karena saya tidak tahu. Ibu Lucy menjawab, tidak apa-apa, karena kerjaan ibu memang tukang pijit perempuan, dan ini sudah takdir Allah, dan ibu selalu mendoakan anak ibu. Kurang lebih seperti itu cerita yang gue dengar langsung dari yang melihat kejadian selama masa hidupnya. Cerita ini sampai sekarang tidak pernah bisa gue lupain, dan semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang iri, dengki, dan jahat. Sekian. Wah, gue gak bisa berkata-kata ya. Sumpah ini sih jahat banget orangnya ya. Lagi-lagi gue mau ngomong nih, jangan pernah lu main-main santet, apa ngirim-ngirim santet, dukun segala macam hanya karena lu iri sama orang. Woi, kita tuh udah punya jalannya masing-masing, udah punya jalan masing-masing, ngapa harus iri sama orang sih? Iri tuh iri kebaikan, kayak aduh gue pengen banget kayak lu pinter itu kan, rajin sholat, rajin ibadah, apa kek ini iri kesuksesan. Ya elah, sukses itu bukan permanen, temporary.
Nggak ada yang permanen di dunia ini, cuy. Ya mungkin lo bilang ada itu yang udah kayak 7 turunan itu kan beda ya. Ya kita ngomongin nasib ya, mungkin emang nasibnya dia kayak gitu. Kalau kita orang biasa ya kadang di atas, kadang di bawah, kadang seneng, kadang duka, macam-macam. Lu ngapain iri? Sedih banget dengannya. Nih kita nggak dapet info ya ibu ini terus gimana sekarang, atau punya anak selain anak yang meninggal ini nggak ya? Kasihan ya, sendirian atau cuman sama suaminya doang, anaknya satu. Aduh sedih banget itu. Sabar banget ibunya ini, ikhlas ya. Terus berduka ya ibu. Nggak bisa berword-word gue. Sumpah lu bener ya, jangan main yang namanya dukun sama dukun, jangan main-main. Gue pengen cerita cuman gue nggak tahu, gue nggak bisa pegang omongan gue karena gue takutnya menyebabkan fitnah ya. Cuman lucu aja kalau ada orang yang nyoba main santet, mau nyantet orang gitu ya, matinya gimana. Ada ya gitu ya, banyak kan ya ada yang bikin santet ya. Itu sih yang kayak cerita gue sebelumnya ya, masalah om gue itu istrinya kena santet kan. Tapi untungnya kan ada om gue gitu yang bisa doain. Kalau kayak si anaknya ibu Rusi ini gimana, yang emang benar-benar nggak ada yang bisa bantu, nggak ada yang bisa apa ya bahasa yang ngeguard itu ya, ngejagain. Sedih sih. Pasti tuh manggil Habib yang di luar negeri itu kan pakai biaya ya, gak murah loh. Belum lagi kan harus biayain ke dokter ya, ke rumah sakit. Itu gue gak tau pakai BPJS apa enggak ya ibunya ya. Cuma kan tetap aja ya, pakai BPJS juga pun kalau kita ada kerjaan ibunya tukang pijit, kita kan nggak tahu ibunya tuh punya kerjaan lain apa enggak, yang apa namanya gajinya seberapa gitu kan. Mungkin aja jadi tukang pijit ini main source income-nya dia, kan kita juga nggak tahu ya. Nggak habis pikir deh sama orang-orang yang iri kayak gini. Udah kenapa nggak lu fokus aja ke bisnis lo gitu, nggak usah ke orang lain. Banyak doa, banyak apa charity apa tuh, banyak amal ya nggak sih, sholat malam ke buat yang Islam itu kan macam-macam. Lo nggak perlu harus datang ke tukang dukun. Dada aja ya. Ya itu dulu ya teman-teman. Gue mau ingetin jangan lupa selalu dengerin episode 3 Rans setiap minggunya di hari Selasa dan Kamis. Kita ngeluarin episode baru di jam 9 malam. Oke? Gak hanya itu, kalian juga bisa nge-share cerita kalian di DM Instagram Tigaran, Twitter, TikTok, YouTube, ataupun juga ada link ya di bio-nya Tigaran. Oke? Ya, gue sudahi, gue tutup episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!